Masih di Bali Cooks, Chevron akan masak satu steak yang gampang tapi tetap aroma rempah dari Bali ya. Saya pakai sambal steaknya ini. Saya akan masak beef steak dengan sambal rasa Bali. Teman-teman yang suka sedikit rasa beda dari steak daging sapi bisa dicoba resep ini. Jadi ada 4 dalam satu wadah ini ya. Steak klasik kalau menurut saya. Ini ada jeruk lemonnya. Wow. Ini aromanya bagus banget ya. Sudah lemonnya. Jadi tinggal di grind aja. Enak sekali. Saya prefer plain, cuman paste-nya atau bumbunya kita akan panggang langsung di atas grill ini. Nice, mantap. 15-20 menit grill. Ini lembut, medium well. Ya, bahan-bahannya apa? Saya cuma pakai beberapa aja, nggak susah kok ini. Tapi selection meat-nya kita harus perhatikan ya. Kebetulan saya punya daging bagian bahu ya dari sapi. Dan ini cukup bagus. Teman-teman juga bisa pilih untuk yang kualitas baik, lembut. Dan ini dia resep-resepnya ya. Oke, pertama saya punya potongan daging sapi. Ini bagian bahu atau bahasa Inggrisnya kita bilang oyster blade. Jadi ini saya akan masak dengan garam aromatik saya. Beberapa waktu lalu saya upload di Instagram saya, terus di YouTube juga ada saya tulis detail mengenai garam aromatik ini. Kemudian ada lemonnya, kemudian saya pakai terasi, kemudian saya pakai cabai merah. Teman-teman juga kalau mau pedas bisa tambahin cabai kecil. Kemudian sayurnya saya ada kentang untuk karbohidratnya dan ada bunga kol ya atau cauliflower. Dan kemudian ada gula merah. Jadi agak sedikit lemak dari sapi bercampur dengan gula merah. Kemudian ada juga cabenya, ada terasinya, gurihnya, terus ada jeruk limonnya. Dan ini menarik. Oke, sekarang kita prepare dari bumbunya dulu ya. Dan kita akan mulai, kita potong cabenya terlebih dahulu. Kemudian kita akan haluskan. Dan kita campur dengan terasi, garam aromatik, dan jeruk lemon. Kemudian ada beberapa oil. Nah, saya akan tunjukkan caranya. Ini simple banget. Dan teman-teman yang suka sedikit rasa beda dari steak daging sapi, bisa dicoba resep ini. Ya, pertama, kita potong dulu cabai merahnya. Karena ini kita akan haluskan. Kita pakai semua bijinya. Dan kemudian masukkan ke dalam pengulekan. Kemudian terasi. Kita bisa bakar terlebih dahulu untuk bisa dapat aromanya ya. Ya, terasi kita panggang beberapa detik aja supaya dia dapat aroma hangus, gosong dan nikmat ya. Oke. Ya, ini dia terasinya. Ya, biar dia kering bagian luar. Kemudian saya ada garam aromatik sedikit. Kemudian saya ada gula merah. Jadi saya suka rasa manisnya dan dapat gurihnya. Nah, terasi saya rasa cukup. Dan dia udah dapat angusnya. Ini dia. Jadi ada 4 dalam satu wadah ini ya. Dan kita haluskan. Kita haluskan aja cabai merahnya. Kalau suka pedas, taruh pedas. Dan perbedaannya ini ada garam aromatiknya ya. Jadi garam aromatik ini akan ngebuat dari steak ini akan lebih. Kalau mau suka bawang putih bisa tambahin bawang putih. Atau garlic powder juga bisa ya. Ini udah cakep. Ya, ini enak banget. Kita ratain. Kita cobain. Perbedaannya ini ada aroma manisnya. Kemudian ada liquid dari cabenya. Nah, ini super enak. Dan ini cukup pedas sih kalau menurut saya. Ini saya buat base-nya ya. Jadi dasarnya aja. Jadi teman-teman mau ada kreasi, tambahin aroma apa di dalamnya, silahkan. Ini bisa dibilangin serelemo sih. Kalau Balinya. Tapi ini enak. Steak klasik kalau menurut saya. Ini ada jeruk lemonnya. Wow. Haluskan. Dan teman-teman bisa pakai minyak kelapa untuk ini supaya dapetin aroma yang pas ya. Jadi tambahin minyak sedikit. Minyak kelapa lebih mantap. Dan ini dia. Kalau mau dipanasin lagi ini juga enak banget jadi dipsnya. Jadi dippingnya. Dan semakin bagus kita haluskan, semakin dapet kita punya rasa ya untuk ininya. Dah, saya rasa cukup simple marinade-nya. Dapat manisnya, dapat asin garamnya itu nggak terlalu asin tapi ada aromatik di belakangnya ya.
Marinade-nya udah selesai, jadi saya mau sajikan dengan kentang dan sayuran ya. Jadi saya punya kentang, terus saya pakai garam aromatik ya. Ini aromanya bagus banget ya. Taburin. Wow. Satu-satu aja deh. Ya, kemudian kita bungkus, wrap. Saya sengaja agak tebel karena saya mau steaming dia. Yang bagian tebal ini di sisi ini. Dan ini bagian tebal dan saya akan taruh di atas baranya aja. Dan ini akan lebih bagus ya. Ya, satu kentang udah masuk dan kemudian sayurnya ya. Dan saya akan buat juga sayurnya sama, tapi ini agak sedikit tidak langsung di atas api seperti kentang ya. Jadi akan saya coba steam grill mungkin ya, bisa dibilang gitu ya. Atau ada uap, ada kukus, terus kemudian ada apinya grill, jadi dibakar gitu ya. Oke, sama. Saya punya garam aromatik bagian bawah. Saya taruh bawahnya. Dan saya ambil minyak dari Strellemonya. Ya, ini agak sedikit lebih ya, kreatif ya, atau sedikit lebih aromatik ya. Yes, cool, bagus. Garam dari bawah, steaming, kemudian nanti agak sedikit ada minyaknya. Tutup ya. Nah, ini kurang lebih di grill sekitar 15 menit, oke, atau kurang dari 15 menit. Kita langsung taruh di atas baranya ya. Jadi kentangnya di bawah dan cauliflowernya di atasnya. Nanti kita rubah, kita atur supaya dia matangnya sempurna. Dan kemudian ada sticknya ya. Jadi karena ini udah ada rasa asin, terus ada rasa manisnya juga. Dan kita tinggal kalau mau pakai black pepper, kita tambahin black pepper di sini supaya ada sedikit aroma lada hitam yang kuat ya. Ada black pepper. Ini udah di toast ya atau dikeringkan. Jadi tinggal di grind aja. Seperti ini. Dan kita taruh. Agak lebih besar-besar ya, pas. Jadi cracking black peppernya. Oke, kelihatan. Kita tambah lagi sedikit. Cukup bagus. Dia ada aroma asapnya. Yang penting lada hitamnya ke dalam sudah hancur dan dia nggak menyakitkan pada saat digigit ya. Oh, lihat. Seperti ini. Lada hitamnya, dan ini unik ya, enak. Karena ini udah asin, jadi teman-teman harus hati-hati pada saat nanti seasoning garamnya. Dan ini dan kita coba marinasi. Ini udah ada lemo, udah ada terasi, udah ada cabai, terus kemudian udah ada minyak. Ya, pakai minyak kelapa lebih asik ya. Nah, ini saya gini kan. Well, 10 sampai 15 menit kita marinasi supaya dia agak sedikit meresap dari bumbu Strellemo ini. Dan kita akan siap grill. Oke, bunga kolnya atau cauliflowernya udah ada di grill ya, di atas grill. Jadi saya taruh langsung di atas bara. Dan ini enak. Kemudian ada juga kentangnya. Jadi kentangnya ini saya sudah marinasi tadi dengan garam. Kurang lebih kentang mungkin 15-20 menit. Kita lihat nanti pada saat matangnya dia akan sedikit ada aroma asap ya. Dan ini enak banget dan disajikan dengan steaknya. Sekarang udah 5 menit dan mungkin sekitar 5 menit ke depan atau 8 menit kita akan cek. Cauliflower ini nggak terlalu lama dan dia akan cepat matang. Itu juga udah di bara. Ya, jadi ini sambelnya. Kemudian untuk lebih enak pada saat makan nanti, saya akan coba panaskan yang sebagian. Ya, ini sebagian saya akan panaskan. Dan ini akan lebih beraroma mantap ya. Ini udah ada minyak, jadi saya langsung aja taruh di atas api dan saya reduce sedikit supaya karena ada gulanya tadi dan dia akan lebih caramelize ya, atau lebih mengental dengan gula merahnya. Itu enak banget rasanya. Teman-teman lihat di bawah, saya panaskan kentangnya. Ini kurang lebih udah 5 sampai 8 menit kalau nggak salah ini. Ya, sekitar 8 menit. Kentangnya udah satu sisi matang, tapi saya putar-putar karena saya taruh di atas bara api ya. Dan ini mulai lembut dan panasnya kencang. Dan saya mau cek cauliflowernya ya sambil saya panasin ini. Ya, kurang lebih 5 menit lagi. Ini sudah cukup matang dan biarkan aja. Sambil kita memanaskan untuk sambelnya. Jadi saya sajikan dengan sambelnya, kemudian steak sapinya, dan ya ini betul-betul rasa lokal sih ya. Jadi klasik sekali rasa ini. Dan biarkan kita reduce seperti ini. Dan untuk sisanya, untuk sisa dari steak ini, karena ini udah saya marinasi, ya, steaknya saya angkat untuk siap di grill. Dan kemudian sambal dari glazingan ini, saya akan tambahkan sedikit air, ya.
ada jeruk limonya. Ini nanti akan jadi semacam rendaman ya. Dan saya juga pakai sedikit lagi ke sini. Ya, ini saya akan taruh sini. Oke, ini saya biarkan beberapa saat untuk dia matang sambalnya. Kemudian kita siap grill. Grillnya nggak usah terlalu lama. Steak ini saya akan masak medium well, jadi agak sedikit matang, tetapi masih terlihat juicy atau masih terlihat tidak kering ya pada bagian dalam beefnya. Ya. Ya, kita cek udah masuk ke 8 sampai 10 menit ya untuk cauliflower-nya. Kentangnya mungkin masih sedikit lama ya. Jadi saya cek cauliflower-nya atau bunga kolnya ya. Wow, ini sudah cukup bagus. Kita tusuk bagian bawah. Cukup lembut. Cepet. Enak. Aroma cauliflower-nya mantap. Kita biarkan sejenak dia steaming. Dan ini udah matang. Dan teman-teman juga bisa lihat untuk sambal-nya ini udah ready. Ini tinggal ditambahin coconut cream, seru juga kali ya. Terus kemudian crab atau kepiting atau udang. Ya. Enak sekali. Kita coba aduk. Sedikit lagi matang. Dan kita coba. Asin dari terasi. Kalau mau ditambahin gula juga keren. Mungkin saya tambahin gula supaya dia caramelize. Dan kemudian saya suka jeruk limonya lagi. Ini sih lokal banget ya, steak daging sapinya. Squeeze, masukkan. Ya, teman-teman bisa lihat. Ada karamel banget. Karena saya nggak pakai penyedap ya, jadi teman-teman kalau mau pakai penyedap juga itu lebih asik, terserah, dan lebih bebas ya, mau rasa seperti apa. Karena menurut saya ini sudah cukup bagus ya, dagingnya juga udah teksturnya bagus, sangat nggak cocok ya kalau menurut saya penyedap sama beef ya. Pakai beef powder juga nggak apa-apa, tapi saya prefer plain, cuman spice-nya atau bumbunya, kemudian ada cabenya, ada terasinya, itu lebih nyampur di daging sapinya, itu akan keren mas. Oke, ini udah mulai dapet, warnanya juga udah mulai pekat, jeruk limonya juga udah mulai melembut. Kita biarkan saja di sisi ini, dapat angetnya. Kita akan grill steaknya ya. Jadi kurang lebih 10-12 menit, ini cukup. Ini sekitar 250 gram. Ini dia steaknya, kita akan panggang langsung di atas grill ini. Ya, ini kita balik, jadi udah ada sedikit garisnya ya. Kita ada tambahnya ya. Dan crispy bagian luar. Nah, bagian atas yang kita grill tadi, saya mau rendam bumbu ini, bagian atas yang terbakar. Dan jangan bagian yang mau dibakar ya. Jadi bagian atas bakar dan kemudian kita balik. Kalau teman-teman lihat, dari jusnya itu akan turun ke bawah. Dan aromatiknya itu akan pelan-pelan men-steaming atau mengkukus ya bahasa Indonesianya daging ini. Jadi nggak terlalu kering cepet karena bumbunya dapat, kemudian matangnya juga dapat. Ya, ini karena sisinya saya mau dapetin fresh lagi. Ini udah cukup medium ya, medium rare ya. Jadi saya akan coba glaze lagi dan saya ikutin garisnya. Yang kedua ini, bagian bawah, saya hanya untuk biasa dapetin rasanya ya. Nah, ini udah cukup matang, cepet. Dan oke, kita 2-3 menit, ini akan matang bagus. Ya, ini udah cukup medium. Dan saya coba untuk tidak merusak garis-garisnya. Dan saya akan coba hanya untuk memanaskan saja, untuk caramelize. Jadi, karena ini supaya bumbunya dapat dan tidak merusak garis, jadi saya panaskan aja. Kemudian saya resting sebentar ya, atau saya biarkan sebentar sebelum saya potong. Cukup bagus. Sekarang kita akan siap menyajikan steak ini dengan kentangnya dan cauliflower atau bunga kol ya. Ini dia. Ini bunga kolnya. Teman-teman bisa lihat. Wow, ini asik banget, nggak nyampe 20 menit dan wah, ini ada rasa fresh dari bunga kolnya, kemudian dapat garam aromatiknya, enak banget. Masih steaming, kemudian aroma cauliflower freshnya atau bunga kol freshnya masih ada. Dan ini pakai sendok diambil aja itu udah mantep ya. Ya, daging saya sudah sisihkan dan untuk sedikit menarik, kita cek kentangnya. Ini kentangnya udah sekitar 20 menit ada di dalam
Nah, sudah cukup matang. Kita akan seperti baked potato ya, atau kentang oven ya, tapi ovennya ini langsung di atas bara api. Boleh kita langsung potong. Wow, langsung potong. Rebusannya enak banget, men. Lihat. Wow, garamnya masih cakep. Wow, enak. Saya suka ditumbuk. Nice. Panas. Kita buka aja. Wow, supaya lebih pas. Kita tinggal tumbuk, terserah penyajian seperti apa. Mau dikupas kulitnya, tapi saya biarin aja deh. Cakep. Ya, tinggal potong-potong. Wah, cakep supaya gampang diambil. Aromatik garamnya kerasa banget. Ya, sekarang ini kita udah sisihkan beefnya. Nah, ini dia merahnya dari warna seasoningnya. Kemudian dagingnya udah cukup, masih juicy di dalamnya. Dan kita coba barang 30-60 detik kita biarkan di luar supaya nggak terlalu airnya nanti mengotori piringnya. Ya, ini daging sapinya dan saya akan potong dan sajikan ya. Wow, ini enak. Nice, mantap. 15-20 menit grill. Ini lembut, medium well, masih juicy. Teman-teman bisa lihat. Dan ada aroma dari cabai, terasi, dan lemonya ya. Ini keren banget. Dan menurut saya suka dengan ini ya. Dan ini kita akan sajikan beef stick seri lemonya. Nice. Nice. Kemudian sentuhan terakhir, sambelnya, men. Ini saya semacam lalapan ya. Jadi ada kentangnya, kemudian ada sambelnya di pojok. Wow, caramelize. Nah, ini sih classic stick menurut saya rasanya. Ini lemonya. Ya, coba kita potong untuk supaya lebih gampang dimakan. Wow, cauliflower. Nah, ini dia stik sapi rasa Bali atau pakai bumbu seri lemo. Enak, terasi, jeruk lemo, dan cabai. Selamat mencoba. Ya, simple tapi punya rasa enak dan tetap cintai masakan Nusantara. Tetap cintai masakan Bali. See you next recipe. Terima kasih yang udah subscribe, like, share video saya dan semoga semua dalam keadaan semangat dan jangan menyerah. Ya, ini enak ya. Jadi saya ambil bagian ujungnya. Wow, masih juicy. Kemudian saya taruh seri lemonya. Ini steak enak banget. Kemudian beberapa sayuran saya coba padukan saja. Saya potong. Ini enak, man. Ini enak. Wow. Banyakin. Agak beda, tapi enak. Hati-hati pakai garam. Yang saya pas, makanya saya nggak kasih seasoning di dagingnya tadi ya. Wow. Kentangnya juga mantep. Matangnya pas, nggak terlalu overcook. See you next recipe.